Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya sedang berada di Museum Panorama 1453, di mana di sini kita bisa melihat dengan jelas suasana penaklukan kota Konstantinopel oleh Mehmed Sultan Al-Fatih beserta pasukannya yang betul-betul gagah berani, yang betul-betul tidak kalah. Kita bisa melihat di sini banyak sekali meriam-meriam yang digunakan. Terus ini adalah sebuah pengangkut meriam-meriam yang besar-besar, bagaimana cannonball yang besar-besar itu diluncurkan ke tempat-tempat pasukan Konstantinopel. Kisah pembebasan Konstantinopel kita mulai di sini ya. Sultan Al-Fatih bergerak dari Edirne pada tanggal 23 Maret 1453 ya. Kemudian beliau melakukan perjalanan selama 13 hari ya. Tanggal 6 April setelah sehari sampai di Konstantinopel, perbatasannya itu ya, beliau melakukan pengepungan. Terus Selat Bosporus yang menuju ke pusat pemerintahan Konstantinopel yang saat itu dikelilingi oleh rantai-rantai yang berlapis, dan rantai-rantainya ini tersimpan di museum militer sekarang ini. Jadi ini menyulitkan tentara-tentara Al-Fatih untuk mendekati wilayah lawan. Maka idenya kemudian yang sering kita dengar, kapal-kapal itu diangkut ke daratan. 18 April 1453 datang utusan dari Hungari yang waktu itu benteng pertahanan Eropa, Salibis Eropa, dan dia mengaku mewakili dunia Kristen. Mereka mengancam bahwa tentara persatuan Eropa akan menguasai menyerang Turki jika pengepungan Konstantinopel tetap diteruskan. Malam 23 sebanyak 67 kapal kecil armada Utsmani diangkut ke daratan karena tidak bisa menembus rantai-rantai yang dipasang berlapis. Kemudian kapal itu diluncurkan dari atas Bukit Galata. Dalam satu malam, 23 April, tentara Utsmani berhasil membangun jembatan di atas selat dengan lebar cukup untuk melintas 5 prajurit. Nah, disinilah persis yang digambarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, potongannya wala ni'mal jais dzalikal jais. Jadi sebaik-baik tentara adalah tentara yang menyertai pembebasan Konstantinopel. Tapi ini jangan dibandingkan dengan tentara-tentara di zaman sahabat ya. Tentu tentara-tentara di zaman sahabat, perang Uhud, perang Badar itu jauh lebih baik. Kaisar Konstantin XI memerintahkan tentaranya untuk menghancurkan jembatan, namun upayanya gagal, bahkan sekitar 150 armada lautnya tewas. Kemudian Konstantin XI marah dan memenggal kepala tawanan orang-orang Turki di penjara yang berjumlah 260 orang. Jadi penjara-penjara waktu itu banyak orang-orang yang mempunyai ras Turki dipenggali semuanya. Nah, kemudian kepala 260 itu dilemparkan di depan tentara-tentara Turki Utsmani. Nah, serangan umum pertama dilakukan oleh tentara Al-Fatih pada tahun 1453 tanggal 6 Mei ya. Sementara yang kedua 12 Mei. Di tanggal 23 Mei Sultan Al-Fatih mengutus Isfendiyarolu Kasem Damat Bey kepada Konstantin XI untuk memberitahu bahwa Konstantinopel akan segera jatuh. Maka ditawari, jika Konstantin XI menyerah, maka tidak satupun penduduk yang disiksa atau dibunuh dan harta benda mereka akan dilindungi. Tetapi jika melanjutkan perang, maka Sultan tidak bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi dan terhadap darah yang tertumpahkan. 26 Mei, 3 hari sebelum takluk itu, datang lagi utusan Kristen dari Hungari pada Sultan Al-Fatih dan mengancam bahwa armada Venesia itu yang terkenal kuat armada lautnya bersama gabungan armada Eropa siap melintasi perairan Çanakkale dan dalam persiapan sempurna
bergerak dari selatan ke Istanbul. Tapi itu semuanya ancaman-ancaman itu tidak digubris oleh Sultan Al-Fatih. Pada malam 28 Mei atau sebelum ditaklukkan Konstantinopel itu, ya, Kaisar Konstantin XI mengumpulkan tentaranya di Hagia Sophia, mengadakan upacara keagamaan, lalu mengatakan bahwa kedatangan Bunda Maryam sudah dekat. Ini untuk memotivasi tentaranya. Setelah sholat subuh pada 29 Mei, Sultan Al-Fatih menaiki kudanya dan tampil di barisan pertama. Meriam diluncurkan di awal matahari terbit. Sementara ulama-ulama, ustadz-ustadz itu masuk juga dalam barisan, memotivasi, membaca doa, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tentang perintah jihad fisabilillah. Singkatnya, begitu melihat bendera Utsmani berkibar di atas istana Konstantin XI, Flarhena, Sultan segera turun dari kudanya, bersujud dan bersyukur karena mampu merealisasikan bisyarah atau kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Konstantinopel dibebaskan, kemudian Sultan Al-Fatih memerintahkan agar pasukan-pasukan dari luar negeri yang telah membantu Konstantin XI mempertahankan Konstantinopel, termasuk pasukan kereta yang pantang menyerah itu, agar tidak ditawan. Pasukan kereta disuruh naik kapal dengan senjatanya untuk kembali ke negaranya. Ini merupakan sebuah perlakuan yang tidak umum dengan karakter manusia abad pertengahan. Inilah Sultan Al-Fatih, manusia abad modern yang penyayang dan toleran mendahului masanya di abad pertengahan. Tidak satu pun dari puluhan ribu orang yang berkumpul di depan Hagia Sophia dianiaya oleh tentara Utsmani. Mereka semua menunggu apa keputusan Sultan Al-Fatih. Sultan kemudian memasuki Konstantinopel dari Flarhena saat zuhur dengan sosok sebagai seorang pembebas dan sebagai Kaisar Romawi. Beliau disambut tepuk tangan oleh penduduk, kemudian suara takbir dan adzan yang dilantunkan tentara Utsmani menggema dari Masjid Hagia Sophia. Seluruh penduduk yang dipimpin oleh para pendeta bersujud di atas tanah. Kemudian Sultan berseru, "Bangunlah. Setelah detik ini, kalian tidak perlu takut lagi atas nyawa dan kebebasan kalian." Sultan kemudian mendekati kepala patriark ortodok yang sedang dalam posisi rukuk dan membantunya bangun. Sultan kemudian mengulangi ucapan jaminan keselamatan dan kebebasan untuk mereka. Sultan mengubah namanya menjadi Islambol atau City of Islam dan memulai kerja-kerja pembangunan menuju salah satu pusat peradaban Islam, hingga akhirnya Istanbul berkembang menjadi Asimatul Alam atau the capital of the world di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Oleh karena itu, Sultan Al-Fatih menawarkan pembebasan bagi para tawanan perang jika ikut serta dalam pembangunan kembali kota Istanbul. Sejak itu, Istanbul akhirnya memiliki nuansa baru yang menjamin hak hidup manusia dengan segala perbedaan ras dan agamanya, menjunjung prinsip-prinsip tasamuh atau toleransi, serta keadilan untuk semua. Inilah mengapa beliau dijuluki Al-Fatih, artinya sang pembebas, bukan penakluk. Nah, apa yang bisa kita teladani dari kisah kepahlawanan Sultan Al-Fatih ini? 1. Kepemimpinan itu perlu dikader dan dipersiapkan dengan matang, baik mental dan spiritualnya maupun keterampilannya dalam memimpin, mempengaruhi, dan memotivasi. 2. Kader-kader pemimpin umat hendaknya dibekali dengan berbagai keterampilan dan ilmu pengetahuan
sebagaimana Sultan Al-Fatih sejak masa kecilnya juga dibekali dengan beragam sains seperti matematika, geometri, hadis, tafsir, fikih, sejarah, administrasi pemerintahan, bahasa Arab, Persia, Latin, Yunani, dan Serbia, serta seni menggambar dan kaligrafi. 3. Kemampuan dalam merawat cita-cita, mempertahankannya hingga mewujudkannya. Kesuksesan Sultan Al-Fatih bukan dihasilkan oleh satu generasi saja, tetapi sudah dibangun dan dipersiapkan oleh para generasi sebelum Al-Fatih, khususnya sejak masa kakeknya dan bapaknya Sultan Murad II. 4. Dewasa ini, umat mendambakan kader-kader terbaiknya di bidang ulumuddin, sains, arsitek, ekonomi, politik, dan birokrasi. Untuk itu diperlukan pendidik-pendidik, guru-guru yang berkualitas. Semoga kedepannya bermunculan Al-Fatih baru di semua lini kehidupan, sehingga wibawa umat kembali terangkat seiring terwujudnya baldatun thayyibatun warobun ghafur. Dari Panorama 1453 Istanbul, kami ucapkan selamat meniti prestasi, mencipta generasi, memakmurkan negeri, dan menggapai ridho ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.